bantaran Kali Krukut, Putoro, Maksudnya Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat dibongkar petugas Satpol PP. Bangunan yang dibongkar juga termasuk Hai, izinkan saya mengantarkan Anda dalam menyaksikan tayangan berupa video argumentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Selamat menyaksikan. Berdasarkan referensi artikel yang kami angkat, sudah jelas bahwasannya topik yang kami bahas tidak jauh dari soal pencemaran air akibat peralihan lahan. Sebelum memasuki inti dari persoalan, kami harus tahu terlebih dahulu persoalan mengenai artikel yang kami angkat. Dapat diketahui dari artikel yang kami lansir bahwa penggunaan lahan secara terang-terangan berdampak ke sisi yang buruk. Lebih tepatnya mempengaruhi pencemaran air di bantaran Sungai Kali Krukut, Jakarta Pusat dalam aspek negatif. Pencemaran air ini pada dasarnya disebabkan oleh pemukiman penduduk yang terdapat di tepi sungai, sehingga kualitas air di sungai tersebut menjadi menurun. Kawasan sungai mempunyai peran penting, yaitu selain sebagai tempat penyedia air untuk dialirkan ke daerah hilirnya bagi kepentingan pertanian, industri, dan pemukiman, juga berperan sebagai pemelihara keseimbangan ekologis untuk sistem penunjang kehidupan. Salah satu jenis aktivitas utama yang menimbulkan pencemaran sungai yaitu peralihan lahan sebagai pemukiman untuk tempat tinggal. Mengetahui hal tersebut, alhasil kami berpikir bahwa penggunaan lahan benar berdampak buruk terhadap perairan Sungai Kali Krukut. Tentu saja, kami memiliki alasan yang jelas dan kuat untuk mendukung hal tersebut. Seharusnya, kita membuka mata dan sadar bahwasanya penggunaan lahan menyebabkan kualitas air di sungai tersebut menurun secara signifikan. Sebelumnya, kita harus tahu urgensi yang terdapat jikalau air yang terdapat di sungai itu justru menurun kualitasnya. Karena sesungguhnya, secara esensinya, dampak ini merantau ke berbagai aspek, baik bagi manusia maupun setiap organisme yang terdapat di dalam ekosistem perairan tersebut. Adapun data yang membuktikan bahwasannya kurangnya lahan dan melonjaknya harga lahan dianalisis menjadi penyebab terus bertumbuhnya pemukiman kumuh di bantaran sungai. Dari 63.256 kelurahan di Indonesia yang berlokasi di tepi sungai, 26% diantaranya memiliki pemukiman di bantaran sungai. Pembangunan pemukiman kumuh di bantaran sungai tak ayal telah menjadi tradisi turun-temurun. Hal ini menjadi dilema tersendiri, berakar dari pembuangan limbah sampai pada motif ekonomi dan keterbatasan lahan. Mendorong masyarakat memanfaatkan sebesar-besarnya tepian sungai sebagai hunian mereka. Padahal, wilayah tepian sungai merupakan suatu kawasan yang perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai faktor yang dapat merusak ekosistemnya. Selain mengganggu keseimbangan dan mencemari lingkungan, permukiman kumuh di bantaran sungai juga mengancam faktor keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan penghuninya. Dilansir dari studi yang dilakukan oleh United States Environmental Protection Agency atau yang biasa dikenal sebagai EPA, sedimentasi dalam ekosistem air memiliki dampak yang signifikan. Diketahui bahwa sedimentasi dapat mengandung nutrien seperti fosfor dan nitrogen yang memicu eutrofikasi, mengurangi cahaya matahari hingga 90%, merusak habitat ikan dengan keberhasilan penetasan hingga 60% terpengaruh, meningkatkan suhu air hingga 3 sampai dengan 5 derajat Celcius, dan mengandung logam berat seperti merkuri dan kadmium yang dapat meracuni organisme perairan. Semua ini berkontribusi pada penurunan kualitas air, ancaman terhadap organisme perairan, serta kesehatan manusia. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa sedimentasi merupakan faktor yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas air akibat penggunaan lahan. Pada dasarnya, penggunaan tanah mengakibatkan erosi tanah yang tidak teratur. Alhasil, menyebabkan berpindahnya tanah maupun material untuk terbawa air ke dalam perairan. Lalu bagaimana sedimentasi ini memengaruhi organisasi yang berada di dalam air? Jika berpikir secara logis, seluruh sedimen, yakni tanah dan materi yang terbawa air berpotensi untuk mengaburkan tanah. Hal ini justru menyebabkan rusaknya habitat di dalam perairan, dalam konteks ini, sungai, serta secara tidak langsung juga mengganggu proses fotosintesis yang sedang berlalu di dalam air. Selain itu, organisme yang teracuni karena sedimentasi ini menyebabkan manusia untuk menderita, karena jelas saja jika manusia mengkonsumsi organisme yang teracuni tersebut, otomatis kesehatan mereka akan terganggu secara negatif.
Kesimpulan dari teks argumentasi kami yaitu peralihan lahan yang dibangun sebagai pemukiman warga oleh warga setempat dapat mengganggu dalam bentuk fungsi maupun visual. Salah satu hal yang mengganggu dalam bentuk fungsi adalah kualitas air yang semakin menurun dan tidak sebaik sebelumnya. Pemukiman peralihan lahan seperti ini juga dapat mengganggu pemandangan warga yang disebabkan oleh warna air yang mengeruh dan bangunan-bangunan rumah warga yang tidak teratur di bantaran sungai. Berdasarkan salah satu artikel yang sudah kami baca, solusi pemerintah mengenai hal ini yaitu dengan cara melakukan naturalisasi sungai. Solusi ini sudah menjadi salah satu solusi yang tepat. Namun, agar terrealisasikan dengan baik, pemerintah harus melakukan hal tegas kepada masyarakat yang tinggal di sekitar peralihan lahan sungai. Karena apabila hal ini tidak terlaksanakan dengan baik, tentunya akan mengakibatkan berbagai hal negatif, seperti menimbulkan berbagai macam penyakit, kualitas air yang semakin menurun sehingga sulit untuk mendapatkan air bersih, serta kapasitas sungai untuk menampung volume dan debit air semakin berkurang. Sehingga apabila musim hujan tiba dapat menimbulkan banjir. Oleh karena itu, sudah seharusnya masyarakat lebih meningkatkan kesadarannya untuk tidak mengalihfungsikan lahan yang dapat berdampak negatif ke pencemaran air. Mengingat air merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan terutama bagi manusia untuk melanjutkan keberlangsungan hidup.